Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minal ulumil ulama'ir rasyihin. Salatu wassalamu ala man nasakhad dinil adyana kafaratul musyrikin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa'aluna nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wal tiba bi aslaf ala al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha jalla mardadi wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا وأزواجنا فتوى العارفين وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء سبيل الجيش المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah di tempat yang istimewa bersama orang-orang yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan rezeki barakah, istiqamah, taat ibadah. Allah berikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidzah, para tuan-tuan guru, pengurus masjid Baitur Rahman beserta jamaah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beginilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saat kita bisa dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah anugerah, karena kebahagiaan itu Allahu yumliku sa'adatak. Allah lah yang memiliki kebahagiaan kita. Jadi saat kita dekat dengan Allah, saat itu pula kita menjadi orang paling bahagia. Fala tuhbisu anha ba'idan anhu. Maka jangan pernah cari kebahagiaan selain hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebahagiaan kita, inilah kebanggaan kita, inilah kesenangan kita saat bisa ibadah, saat bisa beramal saleh, saat bisa mengorbankan harta di jalan Allah, saat bisa menyisihkan waktu kita untuk sama-sama duduk di taman surganya Allah, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama Allah. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat ini Allah selalu jaga pada kita. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Alhamdulillah, setelah salat subuh jamaah, zikir, doa, ibadah sunnah yang lainnya, kita hidupkan dengan majelis ta'lim di dalamnya. Dan majelis ta'lim adalah salah satu nikmat thariq ilallahi at-ta'allum wa ta'lim. Jalan terbaik menuju Allah adalah dengan belajar dan mengajar. Jalan terbaik mendekatkan kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin merasakan nikmat bersama Allah, ingin merasakan begitu berharganya, begitu bahagianya orang yang bisa beribadah kepada Allah, maka jalan utamanya, jalan terbaiknya adalah belajar dan mengajar. Jadi belajar saat hadir majelis ilmu ini adalah nikmat, anugerah dari Allah. Jadi belajar ilmu, hadir majelis ta'lim, ini adalah ibadah yang luar biasa. Kata Imam Asy-Syafi'i, ibadah terbaik ba'dal faraid, setelah yang wajib-wajib, adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Maka ini tidak sembarangan Allah berikan kemampuan, kekuatan bagi hambanya untuk bisa menuntut ilmu. Maka may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah yang bisa hadir majelis ilmu, memang orang-orang yang diinginkan Allah jadi baik. Masya Allah. Dan dia pengen jadi baik, maka akan ada perubahan baik dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Beginilah kita awal ilmu niat. Langkah pertama dalam ilmu adalah niat yang tulus. Niat karena Allah, murni,
ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun, tidak ada karena dunia, tidak ada karena harta, tidak ada karena apapun. Niat murni karena Allah. Ada niat di hati, Allah akan mudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Asal ada niat. Kalau tidak kata niat, wassalam. Mogalah rumah dekat, mogalah berdampingan umpamanya, atau sehat, afiat, kuat, masya Allah. Tapi kalau tidak dimampukan Allah, tidak ada niat di hatinya, maka tidak akan mungkin kuat bisa datang untuk bisa menuntut ilmu. Maka luar biasa. Yang kedua, sumal istima'. Setelah ada niat di hati, kemudian mendengar, mencari ceramah, mencari tausiah, mencari mau'izatul hasan. Setelah ada niat, mendengar. Beginilah cara kita dapat ilmu, melalui telinga. Mendengar. Jadi para sahabat Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mendengar, semakin banyak mendengar yang baik, maka semakin banyak pula ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Jadi yang pertama niat, yang kedua mendengar, tsummal faham. Kemudian yang ketiga faham, mengerti. Bagaimana kita akan faham sebuah ilmu kalau tidak pernah mendengar? Maka mendengar ini luar biasa. Maka dengan telinga ini luar biasa. Telinga tidak bisa tertutup. Salah satu anggota tubuh yang tidak bisa tertutup telinga. Kenapa? Hidayah akan selalu menghampiri telinga-telinga yang masih terbuka. Pasti sampai. Hidayah itu akan sampai ke telinga yang masih terbuka. Ada ustaz yang tertutup? Ada. Menutup diri. Tidak mau mendengar. Hatinya tertutup, maka telinga pun tertutup. Nah, ini yang ditakutkan. Summum bukmun umyun fahum. Luar biasa. Na'udzubillah. Maka ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Setelah hati tertutup, telinga tertutup. Wa ala absarihim, barulah mata. Masya Allah. Maka ini luar biasa. Jadi saat kita masih mau membuka telinga untuk dengar nasihat yang baik, saat itu pula hidayah akan datang kepada kita. Maka tenang, sebarkan terus kebaikan, sebarkan terus dakwah, sebarkan terus apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebarkan terus. Pasti nanti ada telinga-telinga yang masih terbuka. Tenang aja. Mungkin ada yang tidak mau dengar, ada. Yang runyam dengar ceramah, ada. Yang nyesek dengar ceramah, ada juga. Biasa itu. Pasti ada. Mungkin tidak kita, mungkin orang-orang sekeliling kita, mungkin orang-orang yang melihat kita, atau orang-orang yang hanya berpapasan dengan kita tapi mendengarkan kebaikan, maka dia akan masuk nasihat itu ke dalam telinganya. Kemudian faham. Jadi niat, mendengar, faham, summan, hifz. Kemudian dia menjaganya. Setelah tahu, dia jaga ilmu itu. Jangan sampai dia buang, jangan sampai dia telatarkan, jangan sampai dia lupakan. Ini penting. Habis belajar, jangan tidak diulang, jangan tidak dimurajaah. Murajaah bahasanya. Bahasa kerennya diingat-ingat lagi. Apa dia yang sampaikan Ustaz tadi? Acaknya agak lupa. Lantak kelas itu. Hilang lama-lama. Kenapa? Ilmu itu seperti buruan. Setelah dapat, ikat, kebet. Maka semakin banyak mendengar, semakin lekat dia. Cara mengulang itu dua. Yang pertama dengan melihat langsung, yang kedua dengan mendengar. Semakin banyak dengar, maka semakin lekat juga. Maka luar biasa, lengket. Jadi luar biasa. Jadi kita kadang mengulang ilmu itu dengar aja. Pernah dengar caknya, tapi agak-agak lupa. Dengan dengar lagi akan ingat lagi. Begitu cara. Jadi luar biasa. Jadi kita hadir majelis ilmu itu tidak ada ruginya. Yang sudah paham semakin mantap, yang sudah tahu semakin paham. Begitulah kita. Maka jangan pernah tahu kan ilmu itu lagi yang sampaikan. Padahal kita sendiri belum mantap ilmu itu. Masya Allah. Summal amal. Kemudian kita mengamalkan ilmu. Setelah kita jaga, kita amalkan. Amalkan. Yang bisa kita amalkan. Yang tidak bisa banyak, yang sedikit jadilah. Tidak bisa besar, yang kecil jadilah. Kemudian summal insya. Kemudian setelah diamalkan, baru disebarkan. Kalau baca, apa yang kita sebarkan, itu sudah kita amalkan. Apa yang kita sudah bagikan, itu sudah kita kerjakan. Kalau bisa. Maka ini penting, berusaha untuk mengamalkan ilmu. Jangan sebar ya. Pokoknya sebar-sebar kan. Boleh jualan kan. Aku belum, kaget belah. Kalau aku kaget belah, biarlah uang dulu. Masya Allah. Tapi husnuzan aja. Baik sangka kepada orang. Mungkin kalau ada orang menyebarkan ilmu, dia belum mengamalkan, dia tidak sanggup, dia menyuruh kita orang yang lebih sanggup.
Begitu cara pandang kita. Jangan budak itu ngajak baik, baca tidak, tahu tidak. Naudzubillah, jangan, itu suudzon namanya. Padahal ada orang-orang yang belum mampu melakukan kebaikan, tapi dia sebarkan kebaikan itu agar orang lain dapat kebaikan. Mungkin dia sudah mampu, aku belum. Masya Allah. Dan dia berusaha untuk memampukan dirinya. Maka ini luar biasa. Maka niat. Maka dalam pelajaran kita pertemuan yang lalu tentang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau sebenarnya sudah ada niat, sudah ada persiapan untuk berangkat untuk perang, tapi beliau terkalahkan oleh dirinya. Jadi beliau tidak jadi berangkat perang. Masya Allah. Jadi ketika dia seorang lain sudah siap-siap, dia katakan, kagak lah, aku baca siap-siap dewek. Nah ini penting, jangan nunggu nanti-nanti. Hati-hati. Kalau kita nanti-nanti akhirnya tidak jadi. Nah itu penting. Nah sedekah kagak lah. Ada di kantong 2000. Sudah betul lah. Dah apa? Kagak kata uang 2000. Dah apa masuk lah. Kalau kagak sampai rumah, sampai besok seminggu lagi masih ada di kantong 2000 itu. Dah betul-betul. Begitulah. Dalam ibadah jangan nanti kagak lah. Nanti walhasil terus waktu ini berjalan, terus berputar dunia ini, maka sampai pada masanya nantinya kita tidak ada kata nanti lagi. Setelah meninggal habis nanti, kaget lah. Kaget kapan? Sudah meninggal. Bahkan ingin kembali. Begitulah. Maka pelajaran yang pertama yang kita ambil dari sahabat Ka'ab, jadi kalau ada niat kebaikan langsung action, langsung kerjakan, langsung lakukan. Masya Allah. Jadi jangan tunggu nanti-nanti. At-ta'asrahu wa ghaza. Wa man tahmilu fa adrikuhu wa yalatan fa'altu thumma lam yuqaddir dhalika li. Fa qultu idza kharajtu bin nasi ba'da khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghsusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman azhara Allah taala min ad-du'afa wa lam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ketika Nabi telah pergi, setelah para sahabat telah keluar dari kota untuk berperang, aku sedih. Sedih hatiku, Masya Allah, ya Allah. Wala berangkat galau, Masya Allah. Aku tinggal, ya Allah. Sedih. Ini penting. Merasa menyesal dari dosa, itulah awal Allah buka pintu taubat. Itulah kata Imam Hasan Al-Basri. Dosa karena syahwat, ada pintu taubat. Tapi kalau dosa karena kesombongan, tertutup pintu taubat. Kenapa? Li'anna maksiat iblis. Karena maksiat iblis itu karena kesombongan. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, iblis tidak tobat-tobat. Kenapa? Karena kesombongan. Tapi Nabi Adam yang melakukan sedikit kesalahan, beliau Rabbana zalamna anfusana, minta ampun kepada Allah. Allah angkat derajatnya, Allah terima obatnya. Masya Allah. Mengajarkan kepada kita, jangan pernah maksiat karena sombong, jangan pernah bangga dengan maksiat, jangan pernah membanggakan keburukan, jangan pernah. Kalau salah, ngaku salah. Ini penting. Ya Allah, aku salah, aku jatuh, ya Allah, aku maksiat, ya Allah. Ngadu kepada Allah, akui bahwa diri kita lemah. Saat kita mengaku diri kita lemah, Allah akan bukakan pintu taubat. Begitulah jalan. Maka insya Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, kami minta tobat nasuha, tobat yang benar-benar sebelum meninggal. Tapi jangan nunggu meninggalnya baru nak tobat. Lagi beliau Ustaz, kalau agak-agak lah megap-megap baru nak tobat ini. Tidak ada yang tahu kita. Ada orang tak megap laju. Ada orang naik nafas tak baca nembus lagi. Walhasil begitulah kita. Jadi jangan pernah maksiat karena kesombongan. Maksiat karena syahwat itu ada harapan tobat. Jadi beliau sedih. Bilalah aku melihat ini la arali, aku tidaklah melihat diriku kecuali ada dalam diriku sifat kemunafikan. Masya Allah, dia mencaci dirinya. Beginilah, jadi mencaci diri yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam mencaci dirinya, padahal beliau hanya melakukan kesalahan kecil. Tapi iblis tidak pernah mencaci dirinya. Ini penting. Kita harus banyak-banyak mencaci diri sendiri. Kalau kita biasa mencaci diri sendiri, dicaci orang biasa. Itu penting. Kalau kita biasa mencaci diri, aku nih buruk, aku nih jahat, aku banyak maksiat, orang caci kita biasa, memang itu laku. Tapi kalau tidak pernah mencaci diri, berasa aku hebat, aku kuat, aku luar biasa, ada orang menghina, marah langsung. Begitulah nasihat datang, padahal tidak katanya benarmu, tersinggung dia. Ustaz tu caknya ngatur aku, jangan Ustaz dia.
Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencaci diri. Awaluhu nutfah wa akhiruhu nutfah wa akhiruhu jifah. Inilah manusia. Awalnya adalah air yang kotor, air yang hina, wa akhiruhu nutfah, akhiruhu jifah, akhirnya adalah bangkai yang menjijikan. Ketika saya ceramah, ada orang tersinggung. Ustaz, kami tersinggung, Ustaz. Kami dah hina, Ustaz. Inilah kita sebenarnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Hasil. Jadi kalau kita sering caci diri kita, dicaci orang biasa. Memang itulah. Kau baru sih kok tahu keburukan aku paling tahu dengan keburukan aku. Masya Allah. Begitu. Nabi Allah Isa alaihissalam, ada orang mencaci biasa. Ya? Oh, hanya satu. Waktu melihat, jazakallahu khair. Terima kasih banyak, semoga Allah balas kau dengan kebaikan. Mencaci maki, dihina, sumpah serapah, jazakallahu khair. Mulanya tersenyum, ucapkan doa dan Masya Allah. Luar biasa. Ditanya oleh Hawariyin, para pembela Nabi Musa, wahai Nabi Musa, minta Nabi Isa, kau tadi dicaci maki, sumpah serapah, kenapa kau doakan dia? Aku cari-cari di hatiku, tidak ada yang bisa kau keluarkan kecuali doa yang terbaik. Masya Allah. Jadi apa yang nampak di mulut, itulah yang akan apa yang ada di dalam hati. Begitulah kita. Ini banyak orang muat status dan sebagainya. Mendingan mulut jahat ngatai wong tapi hati bersih. Masya Allah. Mendingan maksiat tapi hati suci. Mana bisa? Ini kadang aneh. Ini tersebar subhat seperti ini. Banyak pula yang iya betul, mantap 100%. Lanjutkan abangku. Masya Allah. Macam-macam apa ini? Tak ada cerita orang mulut kotor hati bersih, orang mulut jahat hati suci. Tak ada cerita. Apa yang nampak di mulut itulah yang ada di hatinya. Masya Allah. Maka begitulah Nabi Isa ketika dicaci orang, keluar mulutnya doa yang terbaik. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Kita jangan kita kata wong jeliti wong lagi malah. Belum mengatai ini barang. Apa ngawas anjak ke? Ngawas baik. Wah nyelit pula. La ilaha illallah. Pak minta maaf. Memang mata aku lah dari dulu ini. Masya Allah. Jadi luar biasa. Beginilah kita. Jadi kita harus mencaci diri. Ini penting dari sahabat Ka'ab. Beliau menyesal luar biasa. Beliau tidak berangkat. Beliau merasa dirinya ada nifak. Nifak itu sifatnya, munafik orangnya. Jadi nifak itu sifatnya. Munafik itu orangnya. Munafik itu orangnya. Maka nifak jangan pernah kita biasa menyebut orang munafik. Hati-hati. Karena munafik itu bahaya sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di kerak neraka. Munafik apa itu? Munafik i'tiqadi. Munafik karena keyakinannya dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak mau ikut ajaran Allah dan Rasulullah, tidak mau mengikuti syariat Allah. Maka inilah munafik yang akan berada di kerak neraka. Bukan munafik amali, munafik perbuatan, omongan. Kadang idza hadatsa kadzaba, ngomong sering ngotai, wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia khianat. Begitu. Ini adalah munafik tapi nifak amali. Nifak hanya yang kecil-kecil. Yang paling besar, yang paling berat yang ada di hati. Maka dakwahnya kita mudah menuduh orang munafik. Hati-hati. Naam. Aw rajulan mimman adzarallahu ta'ala min ad-du'afa, atau seorang laki-laki yang mana termasuk orang yang dhaif, orang yang lemah. Aku ngerasa diri aku nih wong tiaguk lah bahasanya. Wong lemah, wong sago. Padahal aku nih kuat, aku nih bisa, aku punya segalanya. Walam yadhkurni Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad tak nyebut aku. At-tabala katabu maqala wa huwa jalis fil qaumi fi Tabuk. Sampai pada setelah Nabi sampai di tempat namanya Tabuk, Nabi duduk bersama sahabat. Masya Allah, Nabi duduk. Jadi sahabat tadi, Nabi tidak nyebut aku. Kenapa? Nabi Allah tidak menurunkan wahyu karena aku. Masya Allah. Sampailah di Tabuk, Nabi Muhammad duduk. Jalasa bihum di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ketika lagi Nabi duduk, kemudian Nabi bersama sahabat, Nabi nanya, ma fa'ala, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Masya Allah, luar biasa. Ka'ab bin Malik ada di Madinah, tidak ikut perang. Lagi duduk Nabi tanya, Masya Allah, bagaimana pendapat kalian? Ma fa'ala, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Nabi tahu, luar biasa. Dari ribuan sahabat itu, satu aja tidak hadir dalam perang, Nabi tahu. Allah, ribuan.
Sahabat Nabi itu Masya Allah bukan 100-200, ribuan. Sekali perang kadang 12.000 perang, Masya Allah 10.000, ribuan. Bayangkan satu persatu Nabi tahu. Ketika sholat, maka Nabi ketika sholat, Nabi ingatkan, hati-hati yang di belakang, sholat benar-benar, karena aku bisa melihat kalian di belakang seperti aku melihat kalian di depan. Masya Allah. Bi khalfi ka'amami ru'yatin zabatat. Aku melihat di belakang sama dengan di depan. Jadi ini para sahabat tuh yang salah-salah dikit langsung ditegur Nabi. Nabi setelah sholat berbalik ke belakang. Ada yang salah, ada yang kurang. Ini kemana? Ini di absen semua. Nah, ini sunnah yang berat untuk dipraktekkan. Imam ngabsen jamaah. Habis sholat di absen satu-satu. Ini habis sholat berbalik. Mana bapak ini? Mana si anu? Mana si anu? Kalau kita ngabsen wong roka gitu. Datangi wong rumah. Aku nak ngabsen dulu. Nah, ini sunnah yang luar biasa, sebenarnya sunnah. Maka imam ju'ilal imam liu'tama bih, jadikan imam untuk diikuti, untuk dipatuhi. Masya Allah, jadi tidak sembarangan jadikan imam. Jadi imam kami ikut dia. Nah, baca. Jadi harus benar-benar yang paling fasih, yang paling bagus bacaannya, yang paling paham ilmunya. Walhasil inilah yang dijadikan sebagai imam. Jadi Nabi tahu ketika duduk dengan sahabat apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Masya Allah, luar biasa. Waqala rajulun min Bani Salamah, ada seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wal nadharu fi idfaihi. Wa qala lahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, bi'sa ma qulta. Apa kata? Ya Rasulullah, burdah, selimutnya ngalahkan dia ya Rasulullah. Bahasanya halus. Selimutnya ngalahkan dia ya Rasulullah. Kayaknya dia lebih mentingkan kasur daripada perang ya Rasulullah. Masya Allah, bahasa kita milih tidur ya Rasulullah daripada datang ke masjid. Kalau zaman sekarang, mana si anu tidur ya Rasulullah, tak terdengar suara azan bacain. Walhasil, ini ketika dia datang, kemudian Mu'ad bin Jabal ngomong, bi'sa ma qulta, alhamdulillah yang kau ucapkan, jangan ngomong itu. Dibela, wallah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidaklah tahu dengan Mu'ad itu kecuali dia itu orang baik. Maka ini penting, bersaksi dengan kebaikan untuk orang. Bersaksi kebaikan itu penting. Jangan diremehkan. Jadi kita kalau ada orang, ya saksikan bahwa dia memang orang baik. Apalagi kalau dia meninggal. Kalau ada orang meninggal, saksikan bahwa dia baik. Jadi kita kenang adalah kebaikannya. Uzkuru mahasina mautakum wa'afu an masawihim wa kafu an masawihim, tutupi segala yang kurangnya. Maka luar biasa. Maka ketika kita melihat jenazah, kalau bisa sebutkan yang baik-baiknya. Hadis riwayat Imam Anas, Abu marro bil janazah wasna'u 'alaiha khairan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Summa mara fa akhbara fa'tu 'alaiha syarran fa qala wajabat. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Nabi ketika suatu saat lewat jenazah, orang memuji jenazah itu dengan kepada Rasulullah, baik Rasulullah, Masya Allah, orang dermawan, orang ini, Masya Allah, rajin ke masjid, dipuji. Apa kata Nabi? Wajibat. Sudah selesai. Lewat orang jahat, dicaci oleh sahabat, ini tidak benar ya Rasulullah, disebutkan keburukannya. Apa kata Nabi? Wajibat. Sayyidina Umar bingung, ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Ma wajibat. Hadza ataitum alaihi khairan wa wajabat lahu jannah. Kalau kalian puji dia dengan kebaikan, maka wajib dia dapat surga. Masya Allah. Jadi ini penting. Jangan remehkan saksi orang. Maka hati-hati. Kalau kita sekarang, kalau kita lihat, mungkin orang ngomong baik karena gugup nak ngatur kita. Masih hidup. Tapi kalau meninggal, baru kejiwaan. Mana yang benar-benar bersaksi kebaikan. Nah, kalau meninggal baru syahadat bapak itu, tidak benar bapak itu, baru kejiwaan. Maka ini penting. Jadi ketika kita menyaksikan jenazah, saksikanlah dia orang wajibat. Wa hadzanaitum alaihi syarran wajabat lahu nar. Siapa yang kalian sebutkan keburukannya, wajabat, maka wajib bagi dia lahun nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi, kata Nabi besar Muhammad. Maka ini penting. Jadi kita semua menjadi saksi
Di bumi kita menjadi saksi. Kalau dia orang baik, sebutkan kebaikan. Kalau dia orang mungkin kurang baik, tutupi keburukan. Itu tugas kita. Tidak usah sebarkan, tidak usah bagikan, tidak usah orang tahu. Kalau baca yang buruk orang itu kita hanya yang tahu sendiri. Jangan disebarkan. Maka ini penting bersaksi. Maka dari ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, dia dikalahkan oleh selimutnya. Dia tidak ikut ya Rasulullah, mentingkan kasur daripada perang ya Rasulullah. Nabi ditegur oleh sahabat lain, la ya Rabb, bi'sa. Apa kata beliau? Bi'sa ma qulta, alangkah jelek yang kau ucapkan. Wallah ya Rasulullah, ma alimna, tidak kami tahu alaihi dia Mu'adz bin Jabal illa khairan, kecuali orang baik. Maka ini penting. Jadi saat kita meninggal disaksikan 3 orang, dalam riwayat 4 orang sebagai orang baik, insya Allah diampunkan dosa. Masya Allah. Siapa yang bersaksi? Ma min muslimin. Siapa orang di antara orang muslim yamutu yang meninggal wa yashhadu lahu arba'atan wa yashbahu arba'atun, dan disaksikan oleh 4 orang min jiranihi, dari tetangga-tetangganya, adaina annahum la ya'lamuna minhu illa al-khairat, kami tidak tahu tentang dia kecuali yang baik-baik saja. Jadi kami tahunya dia tuang baik. Masya Allah. Illa qala Allah Ta'ala qad qabiltu qaulakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Sungguh kami terima qaulakum, ucapan kalian, saksi kalian, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku ampuni untuk dia segala apa yang kalian tidak tahu. Maka ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baik-baiklah. Pertama dengan keluarga. Jadilah suami terbaik untuk keluarga. Sebagai istri, jadilah istri terbaik untuk keluarga. Sebagai anak, jadilah anak terbaik untuk kedua orang tua. Agar kita ketika meninggal disaksikan sebagai orang baik. Dengan tetangga, jadilah tetangga yang terbaik. Kalau jadi sahabat, jadilah sahabat yang terbaik. Kalau sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik. Agar disaksikan orang baik semua. Maka begitulah kita, jangan remehkan. Kalau meninggal, orang bersaksi tentang kebaikan, maka insya Allah akan terima saksi orang dan Allah akan ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Maka ini penting, jangan sebutkan. Nabi sallallahu ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam. Ini Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bijaksana. Nabi tidak langsung menghukumi orang. Nabi diam. Masya Allah. Nabi tanya nanti. Nabi tabayun. Luar biasa. Nabi nanti tanya, setelah pulang nanti kisahnya, beliau datang kepada Rasulullah ditanya, dan beliau jujur jawabnya. Masya Allah. Jadi kalau sudah salah, sudah ngaku salah aja. Jangan banyak ngeles. Kalau sudah salah, berbohong, kemudian akan tertutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya. Kebohongannya ditutupi dengan kebohongan lain. Terus, tidak ada habis ya. Kebohongan, dan kebohongan. Jadi kalau salah, ngaku jujur, aku salahnya. Aku maksiat, aku dosanya. Walhasil, beginilah cara kita. Jadi 3 pelajaran pagi hari ini. Yang pertama, ketika ada niat baik, langsung lakukan. Yang kedua, ketika kita sedang melakukan ibadah, maka kita semua akan mendapatkan anugerah dari Allah, ketenangan. Jangan pernah, yang kedua, maksiat karena sombong. Kalau terjatuh dalam maksiat karena dosa, Allah akan bukakan pintu tobat untuk kita. Yang ketiga, bersaksi terhadap kebaikan untuk orang, maka insya Allah akan bersaksikan kita kebaikan dan Allah akan ampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin ini kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini. Sepotong-sepotong hadis kita ambil hikmahnya, karena ini hadis ini panjang, 4 lembar hadis ini. Kalau ini nak dihafali, diaturi. Yang akan dengernya mengasah saya. Kita macoy lagi mengasah, ngapal ini. Alhasil, jadi luar biasa. 4 lembar. Kurang lebih 4 lembar setengah. Jadi setengah juz kalau di Al-Quran. Ngapal setengah juz. Masya Allah. Kata saya John kalau baca sekali pertemuan dihafal. Mantap. Gitu. Kita maju lagi mengasah. Ada yang ngapal dia curi. Boleh nanti insya Allah. Jadi Mas Bondan ada kitabnya. Terjemahan. Ada Arab yang boleh dihafal. Boleh jengok manunian. Boleh dilihat. Begitulah kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hikmah bisa kita amalkan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Marhaba. Jazakallahu khairan atas apa yang didapatkan pagi ini, dan mas sekalian,
Naam. Kadang kita buat dosa, kadang pasti beriman lagi nih, tapi masih untuk ulang lagi dan sebenarnya jawab itu Allah kan anggap itu main-main atau bagaimana? Terus tobatnya tadi ulang lagi. Kita iman lagi nih, terus tobat lagi, tapi ulang lagi. Tapi ada ibadah Allah nggak main-main dia. Naam, insyaallah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita kadang naik, semangat ibadah, kadang lagi lesu, maksiat. Begitulah kita. Namun jangan pernah lepas dua, khauf wa raja. Khauf takut, raja terus berharap. Kajanahai ta'ir. Jadikan khauf takut dan raja berharap seperti dua sayap bagi burung. Artinya apa? Saat kita maksiat harus ada takut, langsung tobat. Saat kita beramal soleh, kita berharap kepada Allah dan karena luasnya rahmat Allah. Begitulah kita. Maka ketika kita masih Allah pilih untuk bisa kembali, maka saat itu pula Allah sedang mencintai kita. Maka kalau kita masih balik lagi maksiat, kembali lagi dalam taat, kembalinya dalam taat, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Berarti maka dari itu, maka kita harus berusaha untuk selalu kembali. Dan iman kita kalau bisa naik, maka mantapkan iman kita, kuatkan iman kita dengan memperbanyak baca zikir la ilaha. Maka ini penting, banyak zikir, banyak ibadah, amal soleh menguatkan iman. Tapi tetap kita manusia banyak dosa, banyak salah, kadang terjerumus dalam maksiat, maka kita punya harapan. Jadi harapan jangan pernah lepas, takut jangan pernah hilang. Itu kaedahnya. Jadi terus saja. Jadi kita paling tahu tentang diri kita. Saat kita tobat, saat kita masih mau kembali, berarti masih ada cahaya iman di hati. Saat cahaya iman itu masih ada, maka jangan sampai padam. Terus kita kembangkan. Maka dengan majelis ta'lim terang. Lagi kalau ketemu kawan, masya Allah agak redup lagi. Apa lagi? Apa ya? Sudah, ada usah majelis-majelis. Gak kebayari. Kita nongkrong lagi. Kita balik lagi. Masya Allah redup lagi. Begitu. Tapi cahaya iman ini jangan sampai hilang. Masya Allah. Begitulah. Ya mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allah tutupi aib keburukan kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bukan malaikat yang imannya stabil dan juga bukan setan yang selalu turun. Nah, kita manusia kadang naik, kadang. Kalau jadi manusia nih jangan jahat gino. Jangan jahat terus. Nah, itu. Ada orang jahat terus. Nah, ini percaya kawan sebelah itu. Ada orang ibadah terus tidak bisa juga. Begitulah kita. Kadang kita semangat ibadah, kadang kita lemah. Namun kita inilah manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempat salah, tempat khilaf, tempat silap, tempat keburukan, tapi kita punya Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, rahmatmu, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Mudah-mudahan Allah ampunkan semuanya. Amin ya rabbal. Ini tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah pilih kita untuk taubat dan menyesalinya. Hadza minni wa lakum minkum. Insyaallah. Baik, saya mengatakan itulah pentingnya masalah kalau kita memilih teman, memilih sahabat.